Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah semuanya akan mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Kita memanjatkan hamdalah dari lubuk hati kita yang terdalam. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah, karena hidup kita adalah karunia dari Allah. Seluruh fasilitas yang ada di atas muka bumi ini, sejak kita berada dalam kandungan rahim ibu kita sampai kita lahir, sampai kita tumbuh, dibesarkan kedua orang tua kita, sampai kita dewasa, membangun sebuah keluarga, beranak cucu, sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat dan rezeki itu semuanya berasal dan bersumber dari Allah Jalla Jalaluh. Maka tak intinya lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat turunnya Al-Quran. Alhamdulillah atas nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah atas perintah ibadah salat 5 waktu yang Allah berikan kepada Rasulnya Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, laylan, hanya dalam waktu malam yang sedikit, tidak sampai seluruh waktu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana Allah pertemukan Nabi kita Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sepanjang sejarah perjalanan umat manusia untuk mendakwahkan, untuk menegakkan risalah tauhid la ilaha illallah. Berjumpa Nabi kita Muhammad SAW dengan 124.000 nabi dan rasul. 313 diantaranya adalah rasul-rasul dan 25 di antara mereka yang namanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim.
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan untuk menjadi pelipur lara, penghibur hati, pembesar kekuatan jiwa, dan untuk menyucikan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan dukungan spiritual, dukungan moral dari seluruh nabi dan rasul, yang dimana beliau di malam Isra itu di Masjidil Aqsa, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menjadi imamnya salat para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, umat Rasul yang paling mulia. Maka kita menjadi sebaik-baik umat di atas muka bumi ini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selama kita beramal ma'ruf dan nahi munkar, selama kita menyeru berdakwah ke jalan Allah, selama kita menegakkan ibadah salat, maka status kita sebagai umat terbaik dari seluruh umat yang pernah dipimpin oleh para nabi dan rasul sampai hari kiamat, maka status itu tidak akan pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersolawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, qudwah kita, suri tauladan kita, pemimpin kita dari dunia sampai akhirat, Nabi Muhammad sallu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam tercurah limpahkan untuk para sahabatnya, untuk seluruh keluarganya, untuk seluruh umatnya, pengikutnya yang istiqamah dengan ajaran agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin rahmati Allah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, tidak ada wasiat yang lebih agung dan mulia melebihi wasiat takwa kita kepada Allah. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kewajiban kita untuk menjaga salat 5 waktu. Salat adalah ibadahnya seluruh nabi dan rasul. Nabi Ibrahim bahkan berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang dapat menegakkan salat 5 waktu, dan juga seluruh keturunanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau ditanya oleh istrinya, kenapa engkau tinggalkan aku dan putramu Ismail ini di lembah yang tandus, wahai suamiku? Allah amarna bihadza. Apakah Allah yang perintahkan ini, atau hanya keinginanmu saja? Ibrahim menjawab dengan tegas, Allah yang perintahkan saya untuk bawa kamu berdua, untuk ditinggalkan di lembah tandus ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang menerapkan kisah yang sangat menggetarkan jiwa dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terungkap sebuah rahasia kenapa Ibrahim meninggalkan istri dan putranya Ismail alaihissalam di lembah Makkah yang tandus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda rabbikal muharram inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah.
Muhammad, wahai Tuhanku, kata Ibrahim, sungguh aku tempatkan sebagian keturunanku nanti beranak cucu berketurunan di lembah yang tandus ini, yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Lembah itu adalah lembah Makkah. Di sisi rumahmu yang sangat agung dan mulia, itu sudah cukup menjadi syarat untuk aku tinggalkan anak cucu keturunanmu di lembah tandus ini. Yang penting mereka berada di sisi rumahmu, ya Rabb. Untuk apa? Liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Ibrahim tidak bercita-cita agar keturunannya kelak menjadi orang-orang kaya, orang-orang yang makmur perdagangannya di negeri yang tandus itu. Tidak. Cita-cita dan visi Nabi Ibrahim satu-satunya adalah menempatkan anak cucu keturunannya di lembah yang tandus itu, agar mereka memakmurkan rumah Allah yaitu Ka'bah, dan mereka menegakkan salat, artinya menegakkan tauhid dengan sebaik-baiknya di atas muka bumi. Inilah wasiat Abul Anbiya, ayah kita semua, yaitu Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Di mana salat juga, hadirin rahmat Allah, inilah yang diwasiatkan oleh putra beliau Ismail kepada anak cucunya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ismail alaihi salam senantiasa mengingatkan wasiat ayahnya Ibrahim. Dia perintahkan keluarganya, anak cucu keturunannya untuk konsisten menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maka dengan itu, wa kana 'inda rabbih mardiyya, Ismail menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu pula adalah bagian terpenting dari risalah yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihi salam dan Harun kepada Bani Israel. Di dalam salah satu surah Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 67, Allah Ta'ala berfirman, wa wahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Kami telah wahyukan kepada Musa dan saudaranya, yaitu Harun alaihi wassalam, hendaklah kalian berdua membawa kaummu ke Mesir dan jadikan rumah-rumah yang kalian tinggali itu sebagai kiblat untuk salat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Demikian pula salat ini menjadi salah satu risalah yang penting di dalam dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika beliau menyatakan sebagaimana direkam di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika beliau masih dalam buaya, masih ditimbang oleh ibunya yaitu Maryam alaihi salam, wa ja'alani mubarakan, dia bicara di hadapan Bani Israel, kaumnya sendiri yang menuduh ibunya sebagai pezina dan Isa sebagai anak hasil zina. Dia berkata dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa seperti halnya orang yang sudah dewasa padahal dia masih bayi. Wa ja'alani mubarakan, Allah telah
menjadikan aku seorang putra yang diberkahi. Ainama kuntu, dimanapun aku berpijak. Wa awsani, dan Allah wasiatkan aku, wajibkan aku bis-shalah, untuk menegakkan ibadah salat. Was-zakat, dan untuk menunaikan zakat. Ma kuntu hayya, selama aku masih hidup. Subhanallah. Inilah risalah para nabi dan rasul yang kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat ibadah salat yang sudah dilupakan oleh banyak manusia di zaman itu, yang sudah diselewengkan oleh mereka para pengikut Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam. Allah hidupkan kembali syariat ibadah salat ini, dan secara khusus Allah panggil langsung Nabi Muhammad SAW untuk menghadap ke Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban salat lima waktu ini, bukan dengan cara mengutus Jibril membawa wahyu perintah-perintah di dalam Islam seperti halnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Allah utus Jibril turun ke dunia menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ila akhir ayat. Zakat diwajibkan oleh Allah juga dengan cara mengutus Jibril untuk turun ke dunia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji diwajibkan oleh Allah beserta umrah, wa atimul hajj wal umrata lillah, juga dengan cara perintahkan Jibril alaihissalam untuk turun ke dunia ini berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawakan perintah Allah tersebut. Begitu pula syariat-syariat yang lain, syariat berkeluarga, syariat bernegara, syariat berpolitik, syariat dalam kehidupan sosial di antara sesama umat Islam maupun dengan non-Muslim. Semua ayat-ayatnya wahyu itu diturunkan kepada Jibril. Jibril yang membawanya kepada Nabi Muhammad SAW turun ke dunia ini. Hanya ibadah salat yang tidak diberikan kepada Jibril alaihi salam turun ke dunia, tetapi Allah panggil langsung kekasihnya Nabi Muhammad SAW untuk naik ke Sidratil Muntaha menerima kewajiban salat lima waktu ini. Betapa pentingnya ibadah salat ini, hadirin rahimahullah. Sehingga Nabi SAW menyebutnya sebagai rukun agama yang paling pokok. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agamanya, dan siapa meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Kalau orang mungkin tidak puasa ada sebab uzurnya, ada sebab alasan-alasan tertentu dia tinggalkan puasa, bisa diqadha ataupun mungkin dengan cara membayar fidyah. Ada alasan-alasannya. Orang mungkin tidak menunaikan zakat karena mungkin dia masih dalam menjadi mustahik zakat, belum memenuhi syarat sebagai muzakki. Ada yang belum haji dan umrah karena memang belum mampu, man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau saudara saudara besar kecil, tua muda, sehat ataupun sakit, dia wajib ditegakkan pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tidak ada alasan sakit, tidak ada alasan keluar kota, harus salat meskipun ada rukhsah. Bisa di jamak, bisa di pasar. Yang sakit tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbalik sambil menggerakkan tangannya. Tidak bisa menggerakkan tangannya, kaku dia. Tapi masih bisa ingat, bisa melihat, bisa mengelipkan mata. Dia mengelipkan mata, dia bertakbir Allahu Akbar walaupun dengan diri dan berat. Sampai saatnya kita nanti
mati, ajal menjemput kita, saatnya nanti kita disalatkan oleh saudara-saudara kita. Itulah kewajiban sholat itu. Maka jangan disepelekan, jangan rendahkan, jangan tinggalkan sholat ini, sebab ini adalah kewajiban agama kita yang paling pokok. Karena meninggalkan sholat adalah tanda rusaknya generasi umat Islam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Demikian firman Allah dalam surat Maryam. Kalau sudah ganti generasi dilanjutkan oleh generasi yang meneruskannya, ternyata mereka mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat. Dan pasti kalau sudah menyia-nyiakan sholat, generasi itu pasti akan mengikuti syahwatnya. Hampir semua yang melakukan dosa besar awalnya karena dia meninggalkan sholat. Yang berzina pasti dia tidak sholat. Yang suka mencuri pasti dia tidak sholat. Yang suka bermaksiat siang dan malam hampir bisa dipastikan dia tidak sholat. Maka itu hari dirahmati Allah. Terakhir, kita perhatikan firman Allah ketika Allah mencela mengecam orang-orang yang sholat yang lalai dengan nilai-nilai sholatnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Banyak orang yang sholatnya orang munafik. Dia ngerti bacaan sholatnya, dia paham kewajiban sholatnya, tapi dia sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dia sholat hanya supaya tidak dikatakan dia sebagai orang kafir. Dia sholat, tapi dia hakikatnya membenci makna sholat itu. Dia lalai dari nilai-nilai sholat yang mengajak dia untuk mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Dia lalai dari sholat yang mengajaknya, mendorongnya untuk senantiasa zikir kepada Allah. Dia lalai dari salat yang seharusnya menjadikan dia seorang yang dermawan, bukan sebagai pendusta agama yang mengabaikan, yang mengacungkan anak-anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Mereka orang-orang yang lalai dari salatnya adalah orang-orang yang ria di dalam salat hanya untuk pamer. Dan yang kedua, mereka enggan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara kita umat Islam di Suriah dan Turki, pada saat ini mereka dalam keadaan sulit. Mereka terhimpit reruntuhan bangunan. Sudah lebih dari 30.000 korban yang syahid, meninggal dunia karena reruntuhan bangunan. Gempa yang maha dahsyat yang terjadi di waktu malam hari ketika mereka tertidur, mengingatkan kita firman Allah Subhanahu wa taala, faja'ahum ba'suna ayatan aw hum naimun. Karena bencana itu tidak mengingatkan kepada kita mau datang pagi hari, siang hari, malam hari. Bahkan ketika kita tertidur pun bencana itu bisa datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita umat Rasulullah SAW yang diserahkan amanah untuk menegakkan sholat 5 waktu, kita harus menjadi orang-orang yang dermawan. Kita tidak boleh menggenggam tangan kita, menutup tangan kita untuk mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena itu adalah ciri, salah satu tanda bahwa amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Yaitu dengan cara bagaimana? Memberikan bantuan-bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan pada khutbah Jumat yang kali ini Allah senantiasa membukakan hati kita, menguatkan tekad kita untuk senantiasa menegakkan sholat 5 waktu, untuk senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada mereka yang tertimpa bencana gempa bumi ataupun bencana-bencana musibah yang lainnya. Dan ini menjadi tanda solidaritas kita umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil
Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha huwal ghafurur rahim.